Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dan berjumpa kembali dengan Pak Marno dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan membahas subtema yang ketiga, yaitu tentang Yakub. Hari ini pertemuan pertama. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kelas 2 tentang Abraham? Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapak bangsa yang besar, akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham punya anak yaitu Ishak. Nah, anak-anak, Yakub yang akan kita pelajari hari ini adalah anak dari Ishak. Berarti Yakub adalah cucu dari Bapak Abraham. Mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapak Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya, mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkan juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian, kami pun akan mendapat berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, karena hari ini kita akan belajar tentang Bapak Yakub, maka mari kita bernyanyi lagu Bapak Yakub. Mari kita bernyanyi sambil mengikuti video dan lagu berikut ini. Sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran pada subtema Yakub. 1. Menjelaskan alasan Yakub berusaha mendapatkan berkat Allah melalui ayahnya. 2. Menjelaskan karya keselamatan Allah dalam kisah hidup Yakub. 3. Memahami bahwa iman Kristiani yang diwariskan orang tua adalah sesuatu yang harus selalu dipertahankan dan diperjuangkan. Dan yang terakhir 4, melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keyakinan akan berkat Allah. Anak-anak, demikian tujuan pembelajaran kita pada subtema ini. Nah, anak-anak, langkah pertama pembelajaran kita hari ini adalah membaca cerita. Pak Marno minta kalian membuka buku paket agama, subtema yang ketiga atau pelajaran ketiga tentang Yakub, lalu membaca cerita Andre ingin memiliki sepeda. Videonya di-pause dulu ya, dihentikan dulu videonya. Kita baca bersama-sama dulu ceritanya. Setelah membaca cerita tadi, mari kita mendalami bersama-sama. Cerita tadi mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Andre. Andre adalah murid kelas 5 sekolah dasar. Andre selalu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki.
sedangkan hampir semua temannya diantar atau naik sepeda berangkat ke sekolah. Oleh karena itu, Andre sangat ingin memiliki sepeda. Andre sangat berusaha untuk mempunyai sepeda. Salah satunya adalah dengan menabung uang jajannya. Jadi ceritanya, Andre di sekolah ia tidak jajan sama sekali. Uang jajannya ditabung. Keinginan Andre mempunyai sepeda akhirnya terkabulkan. Pamannya datang berkunjung dan mendengar cerita tentang Andre. Lalu pamannya tergerak hati untuk membelikan Andre sebuah sepeda. Anak-anak, kalian semua pasti punya cita-cita atau keinginan, kan? Selama kita berjuang dan berusaha serta berdoa kepada Tuhan, maka cita-cita pun dapat tercapai. Anak-anak, kita semua pasti sangat ingin untuk diberkati. Kita lihat dalam foto ini, Pak Marno sedang diberkati oleh Romo. Setelah diberkati, Pak Marno merasa sangat senang, bahagia, dan gembira. Kalian pernah diberkati enggak? Pasti pernah, kan? Setiap kali kita ke gereja, pasti kita minta Romo atau pendeta untuk memberkati kita. Sekarang kita akan masuk langkah kedua pembelajaran kita, yaitu membaca kitab suci Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 40 yang mengisahkan tentang perjuangan Yakub untuk memperoleh berkat dari ayahnya. Kalian bisa membuka kitab suci atau membaca langsung bacaan yang ada di buku paket kalian sambil menonton video cerita Ishak memberkati Yakub berikut ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya,
Dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Setelah membaca kitab suci dan menonton video tadi, Pak Marno akan memberi kalian tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah Yakub itu? Nomor 2, apa yang ingin didapatkan Yakub dari ayahnya? Nomor 3, bagaimana cara dia mendapatkan keinginannya itu? Nomor 4, apa akibat perbuatannya itu? Dan yang terakhir nomor 5, mengapa semua orang menginginkan berkat? Selamat mengerjakan. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan belajar subtema ini minggu depan. Mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami iman Bapak Yakub yang begitu teguh dan juga semangatnya untuk mendapat berkat-Mu. Bantulah kami untuk bisa berbuat hal yang sama dan juga membagikan berkat yang telah kami terima dengan berbuat baik kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.
semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.